Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala, amma ba'd. Bu-ibu yang saya cintai karena Allah, macam mana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Lama kan? Lah, sempetan ya? Menelok bakal kayaknya. Oke, pertama seperti biasa saya mengajak kita semua bersyukur kepada Allah. Minimal rasa syukur kita dan kesyukuran kita buktikan dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur dengan lisan ini syukur yang paling mudah. Kalau syukur dengan yang paling mudah dan baca kita gawi, macam mana syukur yang lebih berat? Oleh karena itu saya mengajak kita semua, mari setiap kali dapat nikmat jangan lupa akan mengucapkan alhamdulillah. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengawali kajian pada sore ini kita mulai dengan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah 2 pekan kita tidak ketemu, kangen rasanya ya duduk di majelis ini. Pekan yang pertama gara-gara hujan. Ya, pangkal hujan, sebagian hujan. Walaupun sebagian sudah ada yang hadir. Ya, di majelis taklim bagus salam hadir mereka. Kemudian pekan kemarin pada Allah sayangnya nggak bisa, ada acara halal bihalal ketimah. Alhamdulillah sore ini kembali kita bisa bermuajahah dalam kajian rutin kita. Tidak ada harapan kita dengan apa yang kita lakukan setiap hari Selasa sore ini, kecuali kita berharap agar iman kita bertambah dengan kajian ini, agar ilmu kita juga bertambah. Pun harapan kita membaca amal kita juga nambah. Amin. Nah, bismillah langsung. Hidayah. Oke, tema kita sore ini sangat menarik. Kita akan bahas tema kiat-kiat menjadi seorang pemaaf. Izin, siapa yang masih belum maafkan orang lain? Katakan. Oke, nggak apa-apa. Siapa lagi? Jujur itu bagus. Siapa lagi? Oke, siapa lagi? Tak apa-apa pun, dah jadi lu pula. Ayo, siapa lagi? Oke, mantap. 3 orang yang berani jujur. Dicari orang keempat yang masih belum bisa memaafkan orang. Oke, yang kelima sekarang. Berarti yang lain sudah bisa maafkan orang lain? Bisa. Oke, insyaallah. Mudah-mudahan yang tadi belum bisa maafin orang, selesai materi ini Allah mudahkan. Amin. Oke. Materi yang akan kita bahas sangat banyak sekali. Mudah-mudahan materi ini selesai dalam 1,5 jam ya. Pertama, mengapa kita membahas tema tentang materi ini atau latar belakang kajian tentang maaf? Ini jarang dibahas secara detail. Nah, sore ini kita akan bahas detail lengkap. Yang kedua, mana contoh-contoh pemaaf? Ya, nanti ada contoh dari Allah,
para nabi termasuk Rasulullah dan para sahabat. Yang ketiga, tingkatan-tingkatan maaf menurut Islam. Jadi maaf itu ada tingkatannya. Ada 3 tingkatan. Tingkatan yang paling rendah, sedang, yang paling tinggi. Kemudian, nomor 4 ini yang menarik. Apa hukum memaafkan kesalahan orang lain? Wajib, sunnah, makruh, Wajib. haram, mubah. Wajib. Yang wajib, angkat tangan. Yang wajib. Sunnah. Wajib kan awal aja. Iya. Wajib apa sunnah? Wajib. Wajib. Boleh nggak misalkan kalau ada orang salah sama kita, saya nggak maafin dia, boleh nggak? Nggak boleh, harus memaafkan. Harus memaafkan. Harus dimaafkan. Iya. Oke, nanti kita jawab ya. Kita jawab. Nggak apa-apa, ini pretest dulu nih. Oke, berikutnya dalil yang menyuruh kita untuk memaafkan orang. Mana? Dalil Al-Quran maupun dalil hadis. Kemudian yang ke-6, apa keutamaan memberi maaf dan keutamaan menjadi seorang pemaaf? Apa yang bakal kita dapatkan kalau kita memaafkan orang? Nah, ini yang ke-6 terakhir. Lebih kepada teknisnya. Bagaimana kiat mudah memaafkan kesalahan orang lain? Nah, nanti ada berapa ya? 8 kalau saya nggak salah. 8 kiat mudah memberi maaf. Oke, sudah siap? Siapkan alat tulisnya ya. Insya Allah materi kita sangat bagus, menarik dan penting insya Allah. Pernah nggak dizolim orang? Pernah nggak zolim ke orang? Pernah ya. Pernah nggak orang salah kayak kita? Pernah. Kalau kita ada salah kayak orang? Pernah. Pernah nggak suami salah sama istri? Pernah apa sering? Kalau istri salah sama suami pernah nggak? Masya Allah. Oke, inilah menariknya ya. Kajian sama mama ini bikin semangat ya, insya Allah ya. Karena jawabannya bikin kita tersenyum. Kita masuk yang pertama, latar kajian. Mengapa kita perlu mengangkat tema tentang maaf? Pertama, karena banyak di antara kita yang susah memaafkan orang. Walaupun tadi yang jujur cuma 4, tapi saya yakin dan percaya bisa jadi lebih, ya, lebih dari 4. Kalau saya insya Allah nggak ada orang yang saya maafkan. Sejahat apapun orang, ya, sezolim apapun dia, sengaja maupun tidak, saya insya Allah saya maafkan. Dan itu juga yang saya ajarkan guys, saya. Jadi nggak boleh kita jadi pendendam, harus maafin orang. Oke. Saya aman insya Allah. Ibu tidak usah takut. Ibu punya salah sama saya sengaja atau tidak, saya ngaku atau tidak, sebesar apapun dan sekecil apapun, sebelum ibu minta maaf saya sudah maafkan insya Allah. Ya, karena tidak mungkin saya ngajar maaf kalau saya sendiri pendendam. Tidak cocok. Orang buka di boda dan ngerasuk. Jadi sebelum saya mengajarkan tentang maaf ini ke ibu-ibu, insya Allah di hati saya tidak ada dendam kepada siapapun. Yang kedua, mengapa orang susah memaafkan orang atau bisa jadi nggak mau memaafin orang? Karena dia tidak tahu bagaimana fadilahnya, keutamaan yang didapatkan oleh orang-orang yang memaafkan orang lain. Bisa jadi bukan tak mau dia, tapi karena dia tidak tahu fadilahnya ini. Nah, harapannya setelah kita belajar tentang materi pemaaf ini, kita mentaati fadilahnya, kita termotivasi untuk memaafkan orang lain. Siapapun dia, apapun kesalahannya, harapannya setelah kita tahu, kita termotivasi. Karena mengapa? Banyak orang tidak mau beramal seperti itu bisa jadi bukan karena tidak tahu, bukan karena tidak mau, tapi karena tidak tahu. Contoh kurban. Banyak orang tidak termotivasi kurban tiap tahun bukan karena tidak mau, tapi bisa jadi karena dia tidak tahu fadilah kurban. Di antara fadilah kurban itu contohnya
sholatnya dihitung per lembar bulu kurban. Kalau kita kurban kambing, suami kambing banyak apa dikit bulu? Pernah ngitungnya? Begitulah pahala orang yang berkurban. Per lembarnya dikali 10. Karena bikulli sya'ratin hasanah, kalau bahasa Nabi. Setiap lembar bulu hewan kurban itu satu kebaikan. Dan di dalam Islam, al-hasanah bi asyri amsalihah. Satu kebaikan akan Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Saya sejak tahu hadis itu, alhamdulillah tiap tahun kurban. Yang kedua, mengapa orang tidak mau sholat subuh dan isya berjamaah, khususnya bagi orang-orang munafik? Kata Nabi, inna athqala sholatin 'alal munafiqin, sholat yang paling berat bagi orang munafik subuh isya. Subuh dan isya. Khususnya munafik yang laki-laki, mereka tak akan sholat ke masjid subuh dan isya. Kalau ibu punya suami, subuh dan isyanya sudah istiqomah ke masjid, apalagi 5 waktu, insya Allah aman. Suamiku bukan orang munafik. Subuh isya, subuh isya. Ya. Walau ya'lamun fihima, kata Nabi, saatnya orang-orang munafik itu tahu apa yang ada di sholat subuh dan sholat isya, la atauhuma walau hadwa. Mereka akan berangkat ke masjid subuh dan isya walaupun harus merangkak. Artinya sakit-sakit pun tetap sembahyang subuh dan isya ke masjid. Mereka tahu, kalau mereka tahu betapa besarnya pahala subuh dan isya. Nah, inilah yang saya bilang tadi. Mengapa kita sulit memaklukan orang? Mungkin tidak mau, karena kita tidak tahu mungkin betapa besar fadilah keutamaan memberi maaf dan punya jiwa pemaaf. Oke, yang ketiga, bisa jadi kita tidak memaafkan orang bukan karena tidak mau, juga tidak tahu, atau bisa jadi kita tahu tapi kita bingung macam mana prakteknya. Teorinya mungkin kita tahu. Nah, sore ini kita akan belajar ada beberapa kiat yang bisa kita praktekkan sebelum nanti kita memaafkan orang. Insya Allah kalau kiat-kiat ini kita lakukan, akan mudah dan gampang bagi kita memaafkan kesalahan orang lain. Oke, kita langsung masuk ya, poin nomor 2. Contoh-contoh sifat pemaaf. Ada 4 contoh. Contoh yang pertama, kita akan belajar nanti bagaimana sifat pemaaf, tentu dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada 3 bukti nanti betapa Allah itu punya jiwa pemaaf atau punya sifat pemaaf. Sifatnya Allah yang kita pelajari dulu ada berapa? Kalau namanya Allah 99 yang wajib kita ketahui. Sifatnya Allah yang wajib kita pelajari berapa? Pulang cepat memang tentang nih. Berapa? Pernah dengar sifat 20? Nah itu dia. Waktu kita kecil lagi apa enggak tuh? Ada lagu tadi ya? Wujud Iyamu binafsi kok ada bikin kan namanya lagunya ini? Ya mudah-mudahan nih tahu nggak nih? Ya. Ya. Jadi Allah tuh punya sifat 20 yang wajib diketahui. Punya nama 99 yang wajib kita ketahui. Tapi ada tapinya ya. Jangan batasin Allah punya nama hanya 99. Jangan batasi Allah punya sifat hanya 20. Allah tidak terbatas dengan ruang dan waktu, karena Allah lebih dulu ada sebelum jumlah itu ada. Sama seperti Bu Siko Agi ini. Orang sering nanya, "Aina Allah?" Allah itu di mana? Ada yang mengatakan Allah di langit, ada yang mengatakan Allah di bumi. Nah, kalau kata Ali bin Abi Thalib, alladzi ayyana al-aina la yuqalu annahu aina. Tuhan yang lebih dulu ada sebelum tempat itu ada, tidak layak ditanya di mana dia.
Makanya perdebatan tentang di mana Allah untuk orang awam macam kita sebaiknya hindarkan, karena tidak menambah kebaikan bagi kita. Lebih baik kita belajar yang penting bela, bertanya yang penting buat dunia akhirat kita. Itu biarlah ranah alim ulama saja, ya. Ulama saja kalau dia nggak kuat dasar keilmuannya, pacak-pacak error dia. Apalagi kita yang orang awam. Oke, nanti kita akan belajar. Yang kedua, baginda Rasulullah SAW, beliau juga menjadi orang yang mulia akhlaknya. Mengapa? Satu di antara akhlak mulia Nabi itu adalah punya jiwa pemaaf. Nanti ada 3 contoh juga. Yang keempat, Nabi Yusuf. Kenal Nabi Yusuf? Yang ibu tahu dari Nabi Yusuf apanya? Wajah paras. Gantengnya. Selain gantengnya, Maaf. jiwa pemaafnya. Jadi yang ciri khas Nabi Yusuf itu selain ganteng, beliau punya jiwa pemaaf. Oke, yang ketiga, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, khalifah yang pertama. Itu juga punya jiwa pemaaf yang sangat luar biasa. Ketika rumah tangga Rasulullah diuji oleh Allah, dalam sirah nabawiyah itu dikenal dengan peristiwa hadithul ifki, berita bohong. Jadi jangankan rumah tangga kita, sekelas Nabi saja diuji rumah tangganya. Pernah ada isu yang tidak enak didengar tentang rumah tangga Nabi. Oke, kita masuk ya. Yang pertama, contoh sifat pemaaf Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tuh punya salah satu sifat, namanya sifat pemaaf. Mana dia? Dalilnya riwayat Imam Ibnu Majah, disahihkan oleh Imam Albani. Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ara'aita in wafaqtu lailatul qadri ma aqul?" Ya Rasul, kalau saya dapat Lailatul Qadar, doa apa yang mesti saya panjatkan? Dijawab oleh Nabi, "Taqulin," ucapkan kata Nabi, "Allahumma, ya Allah, innaka, sesungguhnya engkau afuun, maha pemaaf." Biasanya kita tambah setelah afuun, karimun. Ini dibaca di Ramadan kemarin. Allahumma innaka afuun karimun. Tuhibbul afwa, engkau maha pemaaf. Ya, dan engkau sangat mencintai siapapun orang yang punya jiwa pemaaf. Fa'fu anni, maafkan kesalahanku. Di 10 malam terakhir Ramadan, doa ini rutin kita baca, khususnya di malam hari. Karena bisa jadi di malam-malam akhir Ramadan itu ada salah satu malamnya kita ketemu dengan Lailatul Qadar. Nah, hadis ini menunjukkan Allah itu punya sifat pemaaf. Yang kedua, bukti Allah itu punya sifat pemaaf ketika kita bermaksiat, berdosa, punya dosa yang banyak. Ketika kita minta ampun, insya Allah Allah ampunkan, dan Allah tidak peduli sebanyak apapun dosa kita. Ini ada hadis qudsi, riwayat Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah tabaraka wa ta'ala. Rasulullah bersabda, Allah berfirman. Ini ciri hadis qudsi namanya. Hadis qudsi itu firman Allah, tapi bukan Al-Quran. Dulu pernah saya sampaikan, wahyu ada 3. Wahyu yang pertama Al-Quran, lafaz dan maknanya dari Allah, Al-Quran. Nabi cuma menyampaikan, Qul huwallahu ahad, macam itulah lafaznya dari Allah, macam itu juga maknanya dari Allah, Al-Quran. Wahyu yang kedua, nih hadis qudsi namanya. Ditulis, jangan lihat saya. Ditulis, biar ini tambahan ilmu maksud saya. Yang kedua ada namanya hadis qudsi. Qudsi itu artinya suci, hadis yang suci. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah, susunan kalimatnya dari Rasulullah, tapi maknanya dari Allah. Kalau Al-Quran tadi, lafaz dan makna dari Allah. Kalau hadis qudsi, makna dari Allah, lafaz dari Rasulullah. Yang ketiga, wahyu itu adalah hadis nabawi.
Jadi ada hadis qudsi, ada hadis nabawi. Hadis nabawi lafaz dan makna dari Rasulullah sesuai dengan ilmu yang beliau dapatkan dari Allah. Lafaz dan makna dari Rasulullah. Lafaz dan makna dari Rasulullah. Oke, kita ulangi lagi lah. Al-Quran, ini wahyu yang pertama. Lafaz dan makna dari Allah. Mana contohnya? Banyak. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, itu juga macam itu lah lafaz dari Allah, macam itu juga maknanya dari Allah. Yang kedua, hadis qudsi. Maknanya dari Allah, lafaznya dari Rasulullah. Mana contohnya? Nih, yang bakal kita baca ini. Sama sih kok lagi pernah dengar hadis aku kata Allah, inda zanni abdi bi. Aku tergantung bagaimana kalian berprasangka terkait denganku atau terhadapku. Kalau kita berprasangka Allah nolong kita, Allah pasti tolong kita. Tapi berkata kita kayak ada mungkin kita begitu juga takdir yang bakal Allah berikan. Makanya orang beriman itu harus selalu optimis, berprasangka baik kepada manusia, lebih-lebih berprasangka baik kepada Allah. Karena Allah akan berikan takdirnya sesuai dengan prasangka kita, sesuai dengan macam mana kita mempersepsikan Allah. Punya penyakit, kalau kita yakin Allah sehatkan kita, Allah pasti sehatkan kita. Tapi berkata kita, kayak ada mungkin sehat penyakit itu macam itu juga. Punya masalah juga sama. Kalau kita yakin Allah bantu kita, Allah pasti akan selesaikan masalah kita. Tapi kita sendiri tidak pede, tidak yakin, begitu juga. Ya, saya pernah ngamalin itu ketika tes petugas haji 2024 itu, saingannya 104 orang, menengok ustaz-ustaz gini. Tapi saya yakin dengan kualitas diri saya dan saya yakin Allah tolong saya. Perasaan optimis itu masya Allah ditambah dengan saya melakukan amalan yang mendukung, talbiyah terus, istighfar terus dan seterusnya, sama minta doa sama istiqomah. Karena saya kalau urusan besar selalu melibatkan imam. Alhamdulillah lulus. Begitu juga ketika seleksi P3K lulus, alhamdulillah. Seleksi Imam Masjid Agung Kubatimah lulus. Maka saya mengajak kita ayo sering-sering berprasangka baik kepada Allah supaya Allah berikan takdir terbaik. Nah, ini contoh hadis qudsi. Kita baca ya. Allah berfirman. Jadi ciri hadis qudsi itu setelah qala Rasulullah, qala Allah. Kalau ada qala Allah dalam hadis itu bukan Al-Qur'an. Apa namanya? Hadis qudsi. Nyambung? Oke, kita baca ya. Allah berfirman, "Ya bani Adam, wahai anak cucu Nabi Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani." Selagi engkau mau berdoa, minta ampun dan berharap kepadaku, ghafartu laka 'ala ma kana fika wa la ubali. Selagi kita minta ampun, kata Allah, kamu mau minta ampun dan harapanmu tidak putus kepadaku, bahwasanya aku Maha Pengampun, sebanyak apapun dosa kalian, kata Allah, aku nggak peduli. Ghafartu laka, aku ampunkan. Makanya ibu, saya yakin di antara kita mungkin belum pernah zalim kayak orang jahat luar biasa. Tidak usah takut. Insya Allah Allah ampunkan selagi minta ampun. Yang kedua, ya bani Adam, lau balaghat dzunubaka 'ana sama. Seandainya kalian datang menemuiku, kata Allah, membawa dosa seluas langit. Luas sepeda langit. Pernah naik pesawat? Pas kita tengok, masya Allah, ya luas banget gitu. Seandainya kalian datang kepadaku, kata Allah, membawa dosa seluas langit, lalu kalian minta ampun, tsummastaghfartani, ghafartu laka wa la ubali. Aku pun kan, nak seluas langit sana dosa kalian, kata Allah. Kalian minta ampun, aku ampunkan. Yang ketiga, ya bani Adam, hei anak cucu Nabi Adam, kata Allah, innaka law ataitani bi qarabil ardi khataya. Kalian datang kepadaku membawa dosa seluas bumi, sebesar bumi. Sada bumi gitu. Kalau Bangka besar
Kalau bumi kita lebih besar gitu. Pernah nyebrang beda benua? Kita baru di benua Asia. Pernah ke Australia? Belum. Pernah ke Amerika? Belum. Pernah ke Afrika? Belum. Kalau saya pernah ke Mesir. Luas Bu. Kalian datang kata Allah membawa dosa seluas sebesar bumi. Lalu kalian bertemu denganku tidak berbuat syirik. La ataituka bi qarabiha maghfirah. Maka kata Allah, aku akan datang juga membawa ampunan sebesar dosa kalian. Tengok Bu, ini bukti Allah tuh punya jiwa pemaaf. Allah nggak peduli nak sebanyak apapun dosa kita, selagi minta ampun Allah ampunkan. Itu bukti konkret Allah tuh punya jiwa pemaaf, punya sifat pemaaf. Yang ketiga, bukti Allah tuh punya sifat pemaaf saat kita bermaksiat. Izin saya bertanya, apakah Allah berikan nikmatnya kepada kita saat kita beribadah baik? Ya. Saat maksiat lagi diberi duit dari Allah, masih diberi nikmat nggak sama Allah? Itulah bukti Allah bukan pendendam. Bayangkan kalau Allah punya sifat pendendam, kada semaya stop nikmat hari ini lagi. Siko lagi misalkan garamnya lagi lama, ada duit hari ini. Ada tak Allah macam dia? Enggak. Dan kita mesti mencontoh sifat pemaafnya Allah. Allah tidak punya sifat pendendam. Satu. Yang kedua, Nabi kita, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa beliau itu mulia? Karena beliau akhlaknya mulia. Yang menyebabkan Rasul mulia akhlaknya. Bahkan beliau diutus ke muka bumi tujuannya untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'ithtu liutammima makarimah akhlak. Aku kata Nabi diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Makanya beliau itu ketika ditanya oleh seorang sahabat kepada Aisyah radhiyallahu anhu setelah Rasulullah meninggal, kata seorang sahabat, "Ya Aisyah, macam mana akhlaknya Nabi?" Apa jawaban Aisyah? Kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itulah akhlak Al-Quran. Jadi menengok Al-Quran berjalan itulah Rasulullah. Ya, beliau akhlaknya sangat mulia. Di antara akhlak mulia beliau, nih ada dalam kalimat khudhil afwa wa amur bil urfi. Beliau punya jiwa pemaaf. Mana bukti Nabi itu punya jiwa pemaaf? 3 kasus atau 3 contoh kejadian. Kejadian yang pertama saat beliau dakwah ke Taif, sebuah daerah gak jauh dari kota Mekah, dataran tinggi Mekah ini. Saya udah berapa kali kalau saya nggak salah saya ke Taif. Ya. Nah, ketika beliau saat itu meninggal 2 orang yang beliau sayangi, pamannya Abu Thalib, istrinya Khadijah. Kalau Abu Thalib memberikan rasa aman di luar rumah, Khadijah memberikan rasa aman di dalam rumah. Dua-duanya meninggal di tahun yang sama. Maka tahun meninggalnya 2 orang ini tahun duka cita. Itulah peristiwa Isra Mi'raj. Nah, ketika meninggal 2 orang ini, intimidasi permusuhan dari kafir Quraisy itu semakin kencang. Akhirnya Rasulullah berpikir bagaimana mencari tempat dakwah yang alternatif. Ya, pilihan maksudnya. Berangkatlah beliau ke sebuah daerah namanya Taif. 90 kilo dari kota Mekah. Daerahnya dingin Bu, dataran tinggi soalnya. Kotanya indah. Berangkat beliau bersama dengan anak angkat beliau. Siapa namanya? Nabi pernah punya anak angkat. Siapa namanya? Ini perlu ada hadiah ini Mbak Lia, supaya jamaah kita ini termotivasi menjawab. Bu. Oh Bu. Jadi Nabi itu menarik. Beliau punya anak kandung, beliau punya anak sambung, beliau punya anak angkat. Anak kandung, berapa anak kandung Nabi? Lupa. Adalah 2 Bu, anak-anak Nabi, 3 laki-laki. Nah, siapa bayi? Siapa bayi ya? 3 laki-laki, Abdullah, Qasim, Ibrahim. Perempuan 4, Zainab, Ummu Kalsum, Ruqayyah,
Fatimah. Ini anak kandung Nabi, anak sambung Nabi banyak. Ada anak beliau dengan Ummu Salamah. Karena Nabi banyak menikahi para janda. Ya. Dan terakhir Nabi punya anak angkat. Siapa nama anak angkatnya? Zaid bin Harisah. Tulis, jangan dibawa saya aja. Supaya nanti suatu saat tanya lagi ada kuis bisa jawab. Zaid bin Harisah, anak angkat Nabi. Iya. Jadi Nabi itu pernah punya anak angkat. Namanya Zaid bin Harisah. Dakwahlah beliau ke Taif bersama dengan anak angkat beliau tadi, Zaid bin Harisah. Jalan kaki nyampe Taif bukan diterima, diusir, dilempar oleh orang-orang Taif. Sampai saat itu pelipis Nabi berdarah. Akhirnya beliau lari dan berlindung di sebuah kebun kurma. Ketika beliau sedang berlindung di kebun kurma bersama dengan anak angkatnya, datanglah dua malaikat. Satu malaikat Jibril, satu malaikat penjaga gunung. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, mau nggak negeri Taif ini kita letakkan dengan gunung? Kita lah diusir macamnya, dipanggil kayak batu berdarah. Datang malaikat nawarin. Apa jawaban kita? Laju lah dia mau melempar. Iya, tapi tidak dengan Nabi. Apa jawaban Nabi? Jangan. Mereka tidak tahu, kata Nabi. Saya berdoa mudah-mudahan nanti dari kota Taif lahir orang yang mendakwahkan Islam. Tidak hanya memaafkan, tapi Nabi justru mendoakan, membalas keburukan mereka dengan kebaikan. Inilah manusia hebat. Maka sering saya sampaikan, orang baik itu bukan membalas kebaikan dengan kebaikan. Itu kebaikan biasa. Orang baik itu membalas keburukan dengan kebaikan. Orang jahat kayak kita baik. Orang pelit, kita berbagi. Orang putus silaturahim, kita justru menyambung silaturahim. Nah, inilah orang baik, Rasulullah. Yang kedua, pengemis buta di kota Madinah. Orang Yahudi, ada orang Yahudi di kota Madinah sebelum mereka diusir, pengemis buta. Tiap hari kerjaannya jelekin Nabi di pasar. Muhammad Majnun, Muhammad gile, Muhammad Sahir, penyihir, Muhammad Kahin, dukun. Ikan tak usah percaya kayaknya. Tiap hari merongrong orang. Tapi tiap hari Nabi datang menemui si pengemis buta tadi, yang buta yang Yahudi tadi, giginya ompong. Dan karena giginya ompong, Nabi tiap hari menyuapkan roti Arab kayaknya. Roti Arab sama kayak roti kita. Makan beliau ini ramai biasanya. Ada suara ya. Roti kita dak bagi gigi pacak makan bu. Roti Arab bagi gigi lo tentu pacak makan keras. Nah, makanya nanti berangkat haji, ada yang berangkat haji? Ada ya, insya Allah ya. Yang berangkat haji beli roti Arab, jangan makan nasi bayi. Sesekali nginyamlah roti Arab, keras luar biasa. Dan Nabi tahu giginya ompong, tiap hari dia jelekkan Nabi, tiap hari Nabi suapin. Dan karena Nabi tahu giginya ompong, diembutkan dulu sama Nabi. Ada yang mengatakan dikunyah dulu sama Nabi, tapi ada yang mengatakan dihancurkan pakai tangan baru disuap. Suatu ketika Nabi meninggal, datanglah Abu Bakar kepada Aisyah, putrinya. Kata Abu Bakar, wahai putriku, ada amalan Nabi yang belum saya lakukan. Aisyah mengatakan, ade wahai ayahanda, sikok. Apa tuh? Nabi selalu datang ke pasar di kota Madinah menemui pengemis yang buta. Pengemis itu jelek-jelekkan Nabi, tapi Nabi suapin. Akhirnya datang Abu Bakar melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Abu Bakar tiba-tiba ketika datang dengar benar si Yahudi itu gawe jelek-jelek Nabi, dan dia tidak tahu Nabi meninggal. Abu Bakar main suapin. Marah si Yahudi tadi, mana orang yang biasa nyuapin saya? Kenapa kata Abu Bakar? Dia nyuapin tidak kayak kamu, main suap-suap baik. Dilembutin dulu sama dia, baru dia kasih. Kata Abu Bakar, mau tahu nggak siapa orang yang nyuapin kamu? Siapa? Kata Yahudi tadi. Dia orang yang tiap hari kamu jelekkan. Siapa? Nabi Muhammad. Detik itu akhirnya si Yahudi tadi masuk. Nah, ini pelajaran buat kita. Bisa jadi dengan kita memaafkan orang lain dan membalas kebaikannya, keburukannya dengan kebaikan, jangan-jangan jadi
bagi dia. Tapi bayangkan kalau ada orang jahat kayak kita balas jahat juga. Pertama, apa bedanya kita kayaknya? Laki jahat, oh jahat kayak apa? Oh lebih lagi. So ada omongan dia. Tetangga jahat tak pelit. Tengok malah, lakukan kalau kita berbuat dosa berilah kayaknya. Kalau kita balas keburukan orang dengan keburukan, apa beda kita kayaknya? Sama kualitas kita. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kita balas keburukannya dengan kebaikan, jangan-jangan jadi asbab hidayah buat dia. Misal kalau ada di antara kita yang berkelahi ke tetangga nanti kurban, maka saran saya kasih sama dia kurban. Antar, bu, nih kurban. Jangan nyuruh anak antar, kita lah yang antar. Insya Allah masalah antara kita sama dia, kalau dia selama di kulit kita antar kurban, malu dah dia? Malu dah? Malu. Dan kita minta maaf, bu, nih kurban sekalian saya minta maaf kalau saya ada salah, insya Allah dimaafin bu. Ustaz kalau tidak dimaafin lagi, atas kilo gitu. Lagi marah juga, 3 kilo gitu betul. Mana tidak dimaafin memang dasarnya. Nah ini pelajaran dari ini, jangan-jangan kenapa kita mesti memaafkan orang, mudah-mudahan jadi asbab hidayah di. Makanya saya sering bilang kepada istri saya, tidak usah kita jahat di orang. Pertama, kita balas keburukan dia dengan keburukan juga, kita kualitas saja jauh lebih baik dari dia. Ibu punya suami misalkan, jahat sama ibu balas juga, kualitas kita sama bu. Disitulah kesempatan kita membuktikan kalau kita beda kualitasnya dengan dia. Yang kedua, dia jahat kayak kita tetap baik. Mudah-mudahan jadi asbab hidayah. Yang ketiga, saat pembebasan kota Mekah tahun ke-8 Hijriah, Nabi pernah diusir dari kota Mekah. Bahkan sebelum beliau diusir itu beliau ngomong ke kota Mekah bersama dengan Abu Bakar. Beliau menghadap kota Mekah, laula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kata Nabi, itu ucapan Nabi itu. Seandainya saya tidak diusir dari kota Mekah, sampai kapanpun saya akan tinggalkan kota Mekah. Jadi kota Mekah itu kota yang paling dicintai Nabi. Tapi karena beliau diusir, hendaklah beliau hijrah ke kota Madinah. Nah, tahun ke-8 kota Mekah ditaklukkan oleh Nabi. Orang-orang yang mengusir beliau berkumpul. Orang-orang yang dulu mengambil harta beliau bersama dengan Khadijah ngumpul lagi. Orang-orang yang dulu membunuh orang-orang yang dicintai, orang-orang yang disayangi oleh Nabi ngumpul lagi. Nabi nanya ke mereka, menurut kalian setelah kalian usir saya, menurut kalian kata Nabi setelah kalian ambil harta saya, setelah kalian bunuh orang-orang yang saya sayangi, hari ini kalian di bawah kekuasaan saya, apa yang pantas buat kalian? Orang-orang ngira Nabi bakal balas dendam. Apa ucapan Nabi? Ucapan Nabi persis seperti yang diucapkan oleh Nabi Yusuf. Surah Yusuf ayat 90. La tathriba alaikum al-yawm. Gak ada balas dendam buat kalian, kata Nabi. Idhabu antumut tulaqah. Pergi, kata Nabi. Kalian boleh peluk agama Islam, pun kalau kalian masih memiliki keyakinan nenek moyang kalian, silakan. Saya belajar ini dari Rasulullah, dari Nabi Yusuf. Tidak ada balas dendam. Maka siapapun yang zalim sama saya, insya Allah tidak ada balas dendam. Saya maafkan. Ya, Nabi Yusuf apalagi dari kecil dimusuhi oleh saudara-saudaranya. Kenapa Nabi Yusuf dimusuhi, Bu? Katakan, kenapa Nabi Yusuf dimusuhi? Karena dia anak saya. Anak kesayangan? Enggak, bukan karena itu. Saudara-saudara. Karena wajahnya yang tampan? Iya. Bukan. Karena Nabi Yusuf dilahirkan dari ibu yang berbeda. Makanya ibu kalau suami dan kawin lagi ngomong gini, Bang, abang jangan kawin lagi, kesian kekku, jangan kesian kekku, tetap kawin ya. Pikirkan nasib anak kita, Bang. Jangankan
manusia biasa setelah Nabi Yakub tidak bisa mendamaikan anak-anaknya. Jadi orang yang poligami itu saya kasih tahu, tugas terberat mereka sebenarnya bukan mendamaikan antara istri yang dimadu dengan yang diracun. Dimadu bini kedua, diracun ini bukan. Kalau itu bisa didamaikan, tapi tugas terberat orang yang poligami mendamaikan anak hasil poligami. Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi tidak sanggup mendamaikan istri-istri anak-anak beliau yang 12 itu. Akhirnya Nabi Yusuf dicemplungin dalam sumur. Niat awalnya mau dibunuh, tapi berubah niat masuk ke sumur. Ternyata Nabi Yusuf masih hidup, selamat. Bukannya dibalikan ke ayahnya, dijual menjadi budak sama pedagang dari Arab yang mau ke Mesir. Di Mesir dibeli oleh pembesar Mesir. Bukannya selamat, di rumah pembesar Mesir ada ujian lagi. Zulaikha, ya, berat, ya, dia menolak, akhirnya penjara. Sampai akhirnya di penjara lama dan begitu seterusnya, lontang lantung. Akhirnya Nabi Yusuf menafsirkan mimpi raja, dan beliau dipercaya menjadi bendahara negara pembesar Mesir. Datanglah 12 saudaranya atau 11 saudaranya dari negeri Kan'an itu Palestina sekarang. Jadi Nabi Yusuf itu bukan orang Palestina, bukan orang Mesir, orang Palestina. Datanglah dia ke Mesir 11 saudaranya. Awalnya cuma 10, tapi habis itu dibawalah Benyamin. Nabi Yusuf belum menceritakan identitasnya. Saudaranya masih tidak mengakui, masih mengatakan Nabi Yusuf dimakan bukan serigala. Akhirnya Nabi Yusuf membuka identitasnya. Saya Yusuf yang kalian zalimi dulu. Apa ucapan Nabi Yusuf? Nih, diabadikan oleh Allah. Surah Yusuf ayat 92. La tathriba 'alaikum al-yawm. Tidak ada saudara-saudara kebelas buat kalian. Yaghfirullahu lakum. Allah saja Maha Pengampun. Kenapa saya enggak maafin saudara saya? Sekarang berapa banyak para suami tidak mau maafin istri, atau sebaliknya, berapa banyak para istri dendam sama suami? Berapa banyak saudara dendam sama saudaranya? Bahkan naudzubillah, ada anak dendam kayak orang tua, dendam kayak mertua. Ada enggak? Ada. Banyak. Saya ini jamaah saya enggak 1-2. Banyak. Dan itu yang terjadi. Padahal kalau kita mau belajar dari Nabi Yusuf, begitu luar biasa jiwa pemaafnya. Ya. Terakhir, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau memaafkan Mistah bin Utsatsah. An-Nur ayat 22 ini, waliya'fu waliyasfahu. Hendaklah kalian memaafkan dan berlapang dada memaafkan orang lain. Ala tuhibbuna ayyghfirallahu lakum. Tidak maukah kalian dengan memaafkan orang Allah ampunkan dosa kalian? Ayat ini terkait dengan Abu Bakar. Gara-gara Rasulullah pernah rumah tangganya tadi digoncang oleh isu fitnah selingkuh Aisyah. Gara-gara Aisyah itu naik ikut dengan rombongan Nabi. Aisyah itu badannya agak kecil, jadi ditanggung antara ada dan tidak ada hampir sama. Dan Aisyah itu pergi buang hajat. Ketika dia kembali lupa kalungnya tertinggal, balik lagi dia tidak ngomong. Akhirnya rombongan berjalan, tertinggallah Aisyah. Dan Nabi punya kebiasaan sebelum beliau pergi meninggalkan suatu tempat, minta satu orang untuk bersih-bersih dan memastikan tidak ada barang yang tertinggal. Orang itu namanya Safwan. Bertemulah Aisyah dan Safwan. Kalau bahasa Safwan itu, kau tidak ngomong sepatah kata pun ke Aisyah, Aisyah pun tidak ngomong satu patah kata pun. Akhirnya mereka datang ke kota Madinah berdua. Apa yang terjadi? Dilihat oleh orang-orang Madinah, khususnya orang-orang munafik, di situ menyebar isu Aisyah selingkuh. Sampai Rasulullah terpengaruh. Inilah bahayanya orang-orang munafik. Ketika orang-orang munafik menyebarkan isu yang tidak ditabayun, tidak juga ditanya, hanya bermain dengan isu katanya, woi, karena dengan kisah dan, woi, karena dengan kisah dan. Rasulullah sendiri sampai terpengaruh. Tidak tegur Aisyah.
Hampir sebulan Nabi dan Aisyah sampai Allah turunkan surah Al-Ahzab yang menceritakan tentang kesucian Aisyah. Dan yang ikut menyebarkan isu itu namanya Mistah bin Uthathah. Siapa Mistah bin Uthathah ini? Orang yang dia masih keluarga Abu Bakar, tanah bibitnya Abu Bakar, sepupunya Abu Bakar. Orang ini miskin. Dia Abu Bakar yang hidupin karena dia miskin. Abu Bakar kaya raya. Tapi yang jadi masalah dia ikut menyebar. Bayangkan orang yang kita nafkahi tiap bulan menyebar isu bohong kepada kita, ikut memfitnah kita. Itu terjadi sama kita macam mana? Maka Abu Bakar sempat mengatakan, demi Allah kata Abu Bakar, saya tidak akan lagi nafkahi Mistah. Tapi ketika turun ayat ini dan ada berita Aisyah dan Safwan tidak berzina dari Allah itu, akhirnya Abu Bakar diminta oleh Allah memaafkan siapa orang yang beliau tadi awalnya mendendam Abu Bakar. Tapi ketika turun ayat ini, maka Abu Bakar mengatakan sami'na wa ata'na. Jadi kita patut belajar dari Abu Bakar. Saya yakin ada di antara kita yang dulu baik sama suaminya, atau maaf baik sama mantan suaminya, lalu sekarang suaminya zalim. Udah, biarlah kezaliman dia urusan dia. Jangan sampai kejahatan orang membuat kita tidak fokus berbuat baik. Jangan sampai kezaliman orang, kemaksiatan orang, kejahatan orang membuat kita tidak pacak berbuat baik. Orang yang dendam itu yang dia sibuk memikirkan kesalahan orang. Fokuslah pada kebaikan kita, jangan fokus pada keburukan orang. Deal? Deal tak? Deal. Bisa maafin orang? Bisa. Ya, insyaallah ya. Oke. Sekarang kita masuk kepada teorinya. Tingkatan maaf menurut Islam ada 3. Pertama, tingkatan yang paling rendah namanya kadhmul ghaizi. Dikasih harokat bagi yang sudah ngerti. Kadhmul ghaizi. Apa kadhmul ghaizi? Kadhmun menahan, ghaizun amarah. Kadhmul ghaizi menahan amarah, tidak melampiaskannya, tidak meluapkannya. Ini tingkatan marah yang paling rendah. Dia memanajemen emosinya dan menahannya, tidak melampiaskan marah walaupun hati lagi sakit. Misal ibu dizolimi sama suami, apapun itu, entah mungkin perasaannya, entah mungkin fisiknya, atau apapun kehormatannya mungkin, ibu menahan diri untuk tidak melampiaskan marah itu sebenarnya sudah masuk kategori maaf. Menditanya sakit tidak? Hati masih sakit. Tapi kita memilih untuk tidak balas dendam. Kita maafkan dia dengan cara nahan emosi. Jadi orang yang menahan emosi tidak marah itu sudah masuk kategori maaf. Tingkatan yang paling rendah. Namanya kadhmul ghaizi. Yang kedua, al-'afwu. Pertama tadi kadhmul ghaizi, yang kedua namanya al-'afwu. Maaf kalau bahasa kita. Kalau tadi menahan amarah, ini memaafkan. Tidak hanya menahan amarahnya, memanajemen emosinya, dia juga menghapus dendamnya. Dia hapus sakit hati dari hatinya, tidak menyimpan dendam sedikit pun dan tidak ada keinginan balas. Kalau ini tadi hati yang sakit itu, cuma dia memilih tidak marah. Kalau ini marah tidak dan tidak ada dendam. Kalau dia hati masih sakit, ini tidak sakit lagi. Saya maafkan Ustaz. Nah itu namanya apa namanya? Maaf. Jadi jiwa pemaaf itu kita benar-benar tidak dianggap lagi orang itu salah kayak kita. Lah 0-0 lagi. Kalau nilo, ini contohnya ada orang pinjam duit dan baik lah. Saya maafkan Ustaz, tapi berkawan lagi tidak. Nah ini namanya kadhmul ghaizi. Kalau ini enggak, dia tetap berkawan. Seolah-olah misalkan ada orang yang duit dan bayar, atau ada orang misalkan membuka aib dia pura-pura tahu. Nah saya maafkan. Enggak nyimpen dendam, enggak sakit hati. Kalau ini masih sakit hati. Orang pinjam duit dan bayar, sakit hati dah. Sakit. Ya, pedagang biasa sakit ini. Sakit. Yang jual baju, ya. Sakit bu, benar. Jangankan pedagang, saya aja banyak materi.
Orang kira saya kaya, benar-benar kaya nian. Banyak yang punya duit sama saya, tidak bayar. Di Pangkal Pinang ada seorang oknum ustazah punya duit sama saya 7 juta. Tidak bayar. Dia minjam hari Sabtu, video call. Saya takut penipu kan. Kalau benar nih akun video call. Kapan bayar? Karena saya percaya orangnya juga track record sebelumnya baik. Rabu Ustaz. Rabu ditagih dan sakit hati ibu. Sakit jatuh di Sakit banget. Ya, karena kita udah percaya. Rabu udah bayar. Oke, saya kasih waktu seminggu lagi. Seminggu lagi udah bayar. Begitu seterusnya sampai detik ini udah bayar. Itulah bahaya berhutang yang dulu pernah saya bilang dan disampaikan oleh Nabi. Orang berhutang itu ada resiko ingkar janji, ada resiko berbohong. Jadi menpacat dosa punya hutang. Aman kita dari berbohong ya. Masuk tingkatan yang ketiga. Namanya al-ihsan wasabhu. Al-ihsan wasabhu. Apa itu? Membalas keburukan orang dengan kebaikan. Tidak sekedar menahan amarah, tidak sekedar memaafkan, tidak sekedar tidak balas dendam, justru kita balas keburukannya dengan kebaikan. Yang tadi dicontohkan oleh Nabi. Dakwah ke Taif bukan hanya maafkan orang Taif yang musir beliau, yang tadi beliau doakan. Mintalah nanti dari Taif ini lahir orang-orang yang mendakwahkan Islam. Pengemis Yahudi yang buta, bukannya Nabi marah. Yang ada beliau maafkan dan beliau suapin itu Yahudi. Penduduk kota Mekah. Nabi Yusuf, oh itu Masya Allah, orang-orang yang punya levelnya sudah sini. Saya yakin dan percaya kalau yang ini banyak kita melakukannya. Nahan amarah, benar? Tidak marah kayak orang yang jahat kayak kita, bisa insya Allah. Memaafkan saya yakin juga banyak, tapi level ini yang sedikit. Banyak orang dia maafin orang, tapi kalau untuk berbuat baik tidak. Berusaha pada level ini, Bu. Itulah kenapa kita belajar sore ini. Karena saya yakin dan percaya yang datang hari ini adalah orang-orang yang Allah lembutkan hatinya. Amin. Ya, kalau nengok muka ada dia muka pendendam. Amin. Maaf semua, ramah-ramah semua. Ya. Mau maafin suami? Mau. Walaupun dia kawin lagi? Iya. Datang. Yang Gak apa-apa. Udah kayak kita. Nah, Yang iya. penting udah kayak kita. Jamaah saya di Bangkal bilang, Ustaz, tidak apa-apa lagi saya kawin lagi, tapi minimal per bulan 30 juta. Ah, itulah tak ketat. Jadi buat syarat aja kalau suami mau kawin lagi. Oke, berikutnya kita masuk. Apa hukum memaafkan orang lain? Tadi sudah saya tanya, ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah. Setiap hukum itu atau setiap masalah itu ada hukum asal. Contoh, Gak apa-apa. cerai, Atau malah gak apa-apa. talak, suami mentalak istri. Apa hukum asalnya? Apalagi mau dipertahankan. Kalau memang dia bahagia di situ. Oh, kan dulu pernah belajar kita. Tapi kan pahala. Hukum asal menceraikan itu makruh, dibenci Allah. Tapi bisa jadi wajib, Kawin lagi silakan. bisa jadi haram, Dengan ikhlas. bisa jadi wajib menceraikan istri ketika istri tidak menunaikan hak Allah. Berat soalnya. Tidak swasembada tiap hari Dia masih berdukun. muda, 49, aku 60 kurang. Dari makruh jadi wajib, dipadi dan angkat. Oke, sama satu lagi, minta cerai. Apa hukum asalnya? Haram. Haram. Karena kata Nabi, ayyum imra'atin sa'alat zawjaha talaqan bi ghairi ma ba'as, istri mana saja yang minta cerai sama suami saat rumah tangga ada masalah, haramun 'alaiha raihatul jannah. Jangankan masuk surga, bau surga aja enggak cium dia. Berarti haram. Man lakinya kayak Fir'aun, Dek, berubah dari haram menjadi suami tidak tunaikan hak Allah, senayang ketawa. Walaupun dia baik secara dunia, tapi dia tidak tunaikan hak Allah. Walaupun dia tunaikan hak istri, dia enggak tunaikan hak Allah. Pada saat itu hukum minta cerai berubah dari haram wajib. Kecuali dia punya komitmen berjanji tidak mengulangi. Maka tadi hukum asalnya
haram. Tapi hendak makan babi, pacak mati, Halal. halal. Bahkan wajib. Bunuh orang, apa hukum asalnya? Haram. Duh, bunuh orang apa hukum asalnya? Dosa. Haram. Nggak boleh. Tapi kalau nggak ada cara lain untuk selamat dari pemerkosaan kecuali membunuh si pemerkosa, membunuh pada saat itu berubah hukumnya. Wah. Wajib. Begitu juga dengan maaf. Hukum asal memberi maaf bukan wajib. Sunnah. Nah, mengapa? Nah, ini jawabannya. Karena saat kita dizalimi, kita punya pilihan untuk balas dendam. Allah memberikan hak kepada kita untuk balas dendam kepada orang yang jahat kepada kita lewat caranya qisas. Contoh, kalau keluarga kita dibunuh, misal suami dibunuh, kita kalau negara kita negara Islam, Minum rasa rasa. tegang ini. Sampai mana tadi? Negara kita. Kalau negara kita negara Islam, suami kita dibunuh, Islam membolehkan si pembunuh dibunuh. Kita boleh nuntutnya bunuh lagi pun nyawanya harus dihukum juga. Namanya qisas. Mata kita dibuntai oleh seseorang, Islam membolehkan kita balas dendam. Matanya juga dibutakan juga. Tangan kita dipotong oleh orang jahat, kita boleh nuntut secara hukum Islam, tangannya juga dipotong. Itulah namanya qisas. Makanya memaafkan itu hukumnya tidak wajib. Memaafkan itu hukumnya sunnah. Karena mengapa? Islam membolehkan kita balas dendam. Tapi dari sunnah kaca berubah jadi wajib. Kapan memberi maaf itu hukumnya wajib? Ketika kita tidak memaafkan seseorang menyebabkan dosa yang lebih besar daripada dosa yang dia lakukan sekarang. Contoh, istri minta maaf, ya punya kesalahan lah yang nggak seberapa sebenarnya. Minta maaf, suami nggak mau maafin, akhirnya keluarlah kalimat maaf. Saking sakit hatinya suami kan, dicerainya, ditalak. Tapi kalau ditalak, dia tidak maafin istri tidak ada lagi yang mau nikah sama dia. Istri akhirnya hidupnya lontang-lantung, anaknya pun pada akhirnya terancam karena tidak dinafkahi suami. Bisa jadi naudzubillah, istri ini pun menjual dirinya. Berarti ada mudarat yang besar. Kalau tidak dimaafkan macamnya, maka hukum memaafkan berubah dari sunnah menjadi wajib. Kalau ada mudarat yang besar. Contoh lagi, dalam kasus berkelahi adik-beradik, mak bak kita hidup, kita berkelahi adik-beradik, sedih tak mak bak kita? Sedih. Maka memaafkan saudara kita yang salah wajib. Bayangkan kalau kita, saya 8 beradik, berkelahi misalkan dengan salah satu adik-beradik, sekarang datang ke tempat, abang misalkan berkelahi ke abang, misalkan abang pulang lebaran pertama, kau dah tahu lebaran pertama, dah tahu ketemu akhirnya. Sedih dia orang tua, dan itu bisa jadi menular nanti ke anak cucu, menimbulkan mudarat yang besar. Maka memaafkan saudara yang ketiga. Dalam kasus suami istri, suami sama ibu, minta maaf, dimaafin kan? Maaf. Kalau istri tidak maafin, dendam tiap hari, itu akan menjadi bom waktu yang suatu saat akan meledak. Mudarat besar mengincar. Maka dulu pernah saya sampaikan, tanpa bermaksud apa-apa ya, kalau istri, ibu tidak mampu maafin suami, gentleman, gugat cerai suami. Jangan sampai ibu dendam, hidup dalam kemunafikan, cak-cak baik kayak dia, ibu dendam kayak dia dalam hati dongkol, tapi dalam sehari-hari ibu pura-pura baik, duitnya diminta beli. Yang macam ini tidak lebih gentleman, tidak lebih mulia dibandingkan ibu dendam sama suami, tidak mampu maafin suami, datang ke pengadilan agama. Yang seperti itu jauh lebih mulia. Mau maafin suami? Berat jawabannya.
Insya ya, ayo. Suami kita manusia. Ingat, suami bukan nabi. Istri pun bukan malaikat, bukan bidadari. Ya, suami bukan malaikat, istri bukan bidadari. Artinya kita manusia. Sekarang dia yang salah. Suatu saat tidak menutup kemungkinan istri yang salah. Maka saling memaafkan. Nah, ini wajib ya, suami istri wajib. Apalagi kalau permusuhan suami istri tadi dendam itu diketahui oleh anak, lebih bahaya. Kita sedang mengajarkan anak kita untuk membenci ayahnya. Apalagi ibu berkisah kesalahan ayah di anak. No, jangan kayak Mbak Ika itu diceritakan salah suami. Ibu sedang mengajarkan anak durhaka sama ayah demikian. Itu tadi bahasa saya. Biarlah kedzaliman suami menjadi tanggung jawab dia kepada Allah, tapi jangan menghalangi kita berbuat baik. Saya pernah bilang sama istri saya, kamu jangan takut dengan saya. Sebesar apapun salah kamu sama saya, selagi urusannya sama saya maafkan. Tapi kalau sudah urusannya sama Allah, hitung-hitungannya beda. Ya, misalkan dia sembahyang lagi, atau hobi berdukun, atau misalkan keluar rumah nggak pakai jilbab, beda kasus mulia. Tapi selagi kesalahan antum sama saya, kamu sama saya punya jiwa pemaaf, insya Allah. Alhamdulillah, saya belajar memaafkan. Yang ketiga, haram memaafkan orang. Kapan? Jika orang tadi, kalau kita maafkan, menyebabkan kezaliman yang besar, koruptor, kita maafkan tanpa ada proses hukum, haram, nggak boleh dimaafkan. Maaf tetap, proses hukum jalan. Yang kedua, ketika ada orang yang mengabaikan hukum Allah, kayak tadi, punya suami hobi berdukun, punya suami nggak sholat, jangan ikut ngomong, saya maafkan suami saya Ustaz, walaupun ada suasana yang itu salah, nggak boleh. Saya maafkan suami Ustaz, nggak sholat puasa, nggak apa-apa Ustaz, saya maafkan. No, salah itu, haram hukum memaafkan suami yang macam ya, nggak boleh. Ketika kaitannya dengan hukum Allah. Berikutnya, makruh memaafkan orang kalau ada kekhawatiran dia mengulangi kesalahan, seperti memaafkan orang yang menyambut tidak bayar. Boleh dimaafkan tapi dengan syarat, saya maafkan, tapi buat perjanjian. Nah, betul ya, lunasi hutangnya, baru saya maafin. Nah, ini makruh. Mubah, tidak ada dampak besar apakah antara memaafkan atau tidak. Oke. Berikutnya, pilihan saat kita terzalimi. Inilah menariknya Islam. Islam itu memberikan banyak opsi saat kita dizalimi. Opsi yang pertama, kita diberikan hak untuk balas dendam, namanya kisos tadi yang sudah saya jelaskan. Tapi ada pilihan yang lebih baik daripada kisos, namanya sabar. Menahan diri, makna sabar itu kita memilih untuk tidak balas dendam, memilih untuk menahan diri. Itulah yang disebut dengan sabar. Lebih baik daripada balas dendam. Suami jahat sama ibu, boleh nggak ibu balas dendam? Secara hukum sebenarnya boleh. Kita ngomong hukumnya, boleh. Namanya kisos. Tapi ada pilihan yang lebih bagus, sabar. Pilihan yang ketiga lebih bagus daripada sabar, kita maafkan. Karena sabar ini nahan diri. Bisa jadi hati masih sakit, tapi kalau kita maafkan, yang tadi katumul bayt ini ada di sabar. Tapi kalau kita maafkan, bersyarat namanya, itu juga boleh, maaf bersyarat. Abang macam-macam mau di luar, oke saya maafkan, tapi dengan syarat buat perjanjian. Kalau abang mengulangi lagi, semua harta jatuh ke saya. Nah, ini trik ya Bu. Pasti suami mikir tak? Nah, ini namanya maaf bersyarat. Boleh. Di dalam kasus pembunuhan, maaf bersyarat itu namanya diyat. Saya maafkan pembunuh orang tua saya, tapi dia mesti bayar denda, namanya diyat. Kayak di kasus di Saudi, beberapa TKW itu kan membunuh majikan yang mau memperkosa mereka. Dibunuhnya, tapi keluarga yang korban memaafkan, tapi dengan syarat bayar diyat miliaran biasanya. Boleh, itu namanya maaf bersyarat. Pilihan lebih bagus, maaf tanpa syarat. Nah, ini orang-orang baik tadi. Ini juga baik, cuma ini setengah baik. Yang baik kita nih, maaf tanpa syarat. Sudah apa? Abang salah ya? Tidak apa-apa, saya maafkan.
Saya juga manusia, suatu saat bisa jadi saya salahnya lebih besar daripada apa. Penting abang maafin juga kalau salah. Jangan sampai neko maafin apa, bila kau salah bahkan kawan maafin bu. Nah itu ya. Ya bu. Jadi silakan dipilih aja nih. Saat ibu dizolimi oleh seseorang, oleh suami, oleh orang tua mungkin, oleh mertua, oleh tetangga, oleh kawan, oleh siapapun, kita punya opsi. Pilih dengan pilihan yang terbaik. Kalau saya insya Allah di sini. Jadi siapapun yang salah sama saya maafkan tanpa syarat. Maafkan tanpa syarat. Oke. Mana dalil yang menyuruh kita memberi maaf? Al-A'raf 199. Al-A'raf 199 Allah berfirman, "Khudil afwa", berilah maaf. Jadi orang yang memberi maaf itu dia telah mengamalkan ayat ini. Mengamalkan satu ayat Al-Quran itu memperbesar peluang kita masuk surga. Yang kedua, ini kita lewatkan. Yang kedua, Nabi bersabda, "La yahilu lil muslim ayyahjura akhahu fawqa thalathin." Tidak halal. Lawan dari tidak halal, makna dari tidak halal, haram. Tidak halal berarti haram, kata Nabi. Seorang muslim tidak menegur saudaranya lebih dari 3 hari. Siapapun ini. Makanya bu, kalau ada orang jahat sama kita, kita hanya boleh nggak menegur dia 3 hari. Lebih dari 3 hari kita mesti memaafkan dia atau menegur dia. Yang menegur pertama kata Nabi, dialah yang terbaik di antara mereka. Atau yang meminta maaf dia yang terbaik. Sama, suami juga sama. Ibu mendiamkan suami jangan lebih dari 3 hari. Lebih dari 3 hari mudarat banyak masuk nanti. Dan itu hukumnya haram. Dalil yang ketiga. Datang seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kamnaku adil khadim." Berapa kali kita mesti maafin pembantu? Diam Nabi, pasang mata. Nanya lagi dia, "Ya Rasul, berapa kali kita mesti maafkan pembantu?" Diam lagi Nabi, sampai 3 kali. "Ya Rasul, berapa kali kita mesti maafkan pembantu?" Diam Nabi, sampai akhirnya Nabi menjawab, "I'fu anhu bi kulli yawmin 70 marrah." Maafkan pembantu kalian 70 kali. Berapa kali? Banyak kata. 70 kali. Pembantu yang bekerja di rumah kita, bu, kadang maaf gaji tidak seberapa. Mereka melakukan kesalahan pun bisa jadi nggak sengaja. Udah maafkan aja. Lagi-lagi saya mengajarkan istri saya, udah maafin pembantu, maafin aja udah. Mungkin dia tidak sengaja, maafin. Kalau pembantu saja 70 kali mesti kita maafkan sehari, bagaimana dengan orang yang kita sayangi? Berapa kali? 100 berbaca. Dan itu yang menyebabkan saya belajar jadi pemaaf. Gara-gara hadis ini, saya alhamdulillah saya maafkan. Saya maafkan. Pembantu aja 70 kali saya maafkan. Saya istri minta maaf, saya maafin. Irhamu turhamu. Sayangi orang, kalian akan disayangi, kata Nabi. Waghfiru yaghfirullahu lakum. Maafkan kesalahan orang, Allah ampunkan dosa kalian. Apa istimewanya orang-orang yang pemaaf dan sifat pemaaf? Nih, pertama, sifat pemaaf itu sifatnya para nabi dan rasul. Jadi kalau kita mudah memaafkan orang, mulianya kita, pun percayalah, surga kita sederajat dengan nabi dan rasul. Kalau kita pemaaf, karena para nabi dan rasul nggak ada yang dendam, semuanya punya jiwa pemaaf. Mungkin ada di antara kita yang pernah berpisah dengan mantannya, rumah tangganya mungkin gagal. Gak apa-apa, maafin aja, udah selesai urusan dengan dia, maafkan saja, urusan kita tinggalkan. Dan jangan ulangi mantan suami bertanggung jawab kepada anak. Jangan halangi, dipinta aja, karena itu tanggung jawab dia. Kan tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan anak, tidak ada mantan ibu, yang ada mantan istri, mantan suami. Jadi ketika suami mau bertanggung jawab, jangan halangi. Suami mau ketemu sama anak, jangan dihalangi. Dan jangan jelek-jelekkan mantan suami ke anak-anak. Begitu juga para suami, nggak boleh menjelekkan mantan istri di depan anak-anak. Orang-orang yang punya jiwa pemaaf, surganya derajat dengan para nabi. Surga apa namanya? Firdaus. Benar, itu surga para nabi dan rasul. Ini yang memotivasi saya mudah memberi maaf. Karena saya pengen surga saya sama kayak nabi dan rasul. Yang kedua,
Satu di antara karakter orang bertakwa itu pemaaf. Tidak mungkin kita derajat takwa kecuali kita punya jiwa pemaaf. Mana dalilnya Ustaz? Ali Imran 133 134. 133 Allah menceritakan tentang surga yang Allah siapkan bagi orang bertakwa, luasnya seluas langit dan bumi. Siapa orang bertakwa? Ali Imran 134-nya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Berinfaknya bukan hanya sangat banyak duit. Saat ada duit biar kita masih mampu berinfak, itu takwa. Kurban saat kaya hebat, tapi kurban saat ada duit luar biasa, jauh lebih hebat. Bersedekah saat kaya hebat, tapi bersedekah saat kita tak punya apa-apa, ini orang bertakwa yang mampu. Orang tua yang rajin beribadah wajar atau tanah. Tapi kalau ada anak muda yang rajin beribadah yang muda, Allah lebih cinta lagi. Anak muda rajin maksiat, Allah benci. Tapi kalau ada nenek lagi nanti orang lebih benci lagi Allah. Orang cikar, sombong, Allah benci. Tapi Allah lebih benci lagi kajian taipau. Kalau orang cikar taipau, adik ini taipau. Ini mah serungan. Ayolah ya, nggak usah sombong ya. Oke. Ciri yang kedua, orang bertakwa wal kadhiminal ghaib. Orang bertakwa itu bukan tidak boleh marah, boleh marah, tapi marahnya elegan. Dia kelola emosinya. Kalau bahasa anak muda sekarang, marah orang bertakwa itu elegan. Dia kelola emosinya. Jadi orang bertakwa itu jangan dikira tidak boleh marah, marah, tapi marahnya indah. Dia marah, tapi marahnya cerdas, tidak dia ngamuk-ngamuk, tidak dia keruan janda, sumpah serapah dah. Marah orang bertakwa itu elegan. Sama satu lagi Bu, di ayat 135-nya. Ini 134 kan? 135-nya ciri orang bertakwa. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Jangan mengira orang bertakwa itu tidak punya salah. Salah kita beranggapan macam dia. Jangan mengira orang bertakwa itu tak bermaksiat. Bermaksiat. Cuma bedanya ketika mereka bermaksiat, dzakarullah, mereka ingat sama Allah. Fastaghfiru lidzunubihim, langsung istighfar. Jangan mengira orang bertakwa dan marah, tapi marahnya elegan. Jangan mengira orang bertakwa dan salah, tapi mereka berusaha memperbaiki kesalahannya. Nah, ciri berikutnya orang bertakwa wal'afina 'anil nas, menahan marah berat. Memaafkan orang yang membuat kita marah jauh lebih berat. Menahan marah mungkin banyak yang bisa, tapi memaafkan orang yang membuat kita marah hanya orang bertakwa yang sanggup melakukannya. Maka jangan pernah mengaku bertakwa kecuali kita punya jiwa pemaaf. Udah, maafkan mantan kita, maafkan anak kita, akan mertua kita yang jahat kita maafkan. Tetangga yang jahat maafkan. Udah, insya Allah kalau kita punya jiwa pemaaf, itu tandanya orang bertakwa. Yang ketiga, orang yang pemaaf dosanya diampunkan. Barang siapa yang mudah memberi maaf, Allah mudah mengampunkan dosanya. Tapi barang siapa yang sulit memaafkan orang lain, percayalah Allah sulit ampunkan dosanya. Pengen tak dimudahkan diampunkan dosanya? Mudahlah memberi maaf. Itu lagi-lagi ini yang berikutnya. Mengapa saya mudah maafin orang? Karena saya percaya dan yakin saya ini banyak dosa. Allah gak akan ampunkan dosa saya kalau saya sendiri sesama manusia sulit maafkan dia. Maka tadi saya bilang, ibu punya salah sama saya sengaja atau tidak, minta maaf atau tidak, saya tahu atau tidak, sebelum ibu minta maaf, insya Allah saya maafkan. Bahkan saya diam-diam doakan ibu. Ibu pernah saya suara yang pernah doain saya tidak sampai lama. Nasib memang benar. Oke, berikutnya pintu surga dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis kata Nabi. Dan Allah ampunkan hambanya yang tidak berbuat syirik, kecuali orang yang ada dendam pada saudaranya. Allah tak ampunkan. Jadi yang punya dendam
itu sulit Allah ampunkan. Setiap hari Senin dan hari Kamis pintu surga dibuka, kata Nabi. Tuftahu abwaabul jannah yaumal itsnain wa yaumal khamis. Hari Senin, hari Kamis. Itulah kenapa Nabi puasa Senin Kamis. Di samping amal sedang disetor, ternyata pintu surga sedang dibuka. Dan Allah ampunkan setiap hambanya yang tidak berbuat syirik, kecuali hamba yang tidak berbuat syirik tapi masih menyimpan dendam. Tidak Allah ampunkan. Orang yang pemaaf pasti mulia. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzah. Jangan kita kira ketika kita memaafkan seseorang kita hina. Enggak. Mulia, mungkin di hadapan dia kita hina. Sama seperti minta maaf. Minta maaf itu jangan dikira kita hina. Mulia. Mungkin di hadapan dia karena kita minta maaf kita itu udah diambil, tapi di hadapan Allah orang yang minta maaf itu mulia. Orang yang minta maaf aja mulia, bagaimana dengan orang yang memberi maaf? Jauh lebih mulia. Yang kelima, orang yang pemaaf hidupnya akan tenang karena dia akan fokus pada kebaikan. Tapi kalau kita punya jiwa pendendam, tidak fokus lagi kita ini. Kita dendam kayak kawan kita yang di pengajian ini, yang duduk sampai ya mercot kita sampai ini. Benar tak? Apalagi kalau dia tulis hadir. Kalau aku hadir petang nih, hadir wak ya. Nggak tenang hidup kita, ya. Kalau punya jiwa pendendam. Yang keenam, orang yang pemaaf itu akan menjaga ukhuwah, tapi orang yang pendendam merusak ukhuwah. Orang yang pemaaf mendapat pahala yang besar. Apa itu? Surga. Di surga tidak ada pendendam. Tidak ada tempat bagi pendendam di surga. Nggak ada. Jadi kalau ibu pengen masuk surga, di surga itu nggak ada pendendam. Sama sih kok lagi. Di surga tidak ada jomblo. Ini Nabi yang ngomong, bukan saya. Ma fil jannah ma'adab. Tidak ada jomblo di surga. Karena di surga kita hidup berpasang-pasangan. Terakhir, orang yang pendendam itu amalnya ditolak. Saat Nabi Idul Fitri di 1 Syawal beliau turun dari mimbar, selesai khutbah Id, tiba-tiba beliau mengucapkan amin, amin, amin. Sahabat nanya, ya Rasul apa yang antum aminkan? Kata Nabi, tadi malaikat Jibril minta saya aminkan doanya. Apa doanya? Ya Allah, kata malaikat Jibril, jangan kau terima doa amal ibadah di Ramadan kemarin anak yang durhaka sama orang tua. Amin, kata Nabi. Lalu kata malaikat Jibril, ya Allah, jangan kau terima amal ibadah di Ramadan kemarin istri yang durhaka sama suami dan katakan lagi. Amin, kata Nabi. Sekali lagi, ya Allah, kata malaikat Jibril, jangan kau terima di 1 Syawal ini di Ramadan kemarin amal ibadah orang yang masih simpan dendam sama saudara. Jadi orang yang pendendam amalnya ditolak. Terakhir, bagaimana kiat agar kita mudah menjadi pemaaf? Nah, ini ada 8 kiat yang bisa kita lakukan, bisa kita praktekkan. Pertama, kalau ingin mudah memberi maaf, ya ingat, mudah memberi maaf, Allah mudah mengampunkan dosa. Saya kalau susah maafin orang, saya selalu ingat, saya ini punya dosa. Saya pengen dosa saya diampuni. Itu yang saya lakukan. Karena saya yakin orang yang mudah memberi maaf, Allah mudah mengampunkan dia. Tapi orang yang sulit memberi maaf, Allah sulit mengampunkan dia. Itu nanti ingat terus. Ya, yang kedua, ingat, mudah memaafkan, mulia kita. Jadi orang-orang yang pemaaf itu orang-orang yang mulia, bukan orang-orang yang hina. Yakini, mudah memberi maaf itu tanda takwa. Jangan pernah mengaku bertakwa kalau lagi dendam. Saya ingat betul itu. Saya pengen disebut orang bertakwa. Dan surga tidak dimasuki kecuali kita punya takwa. Akhirnya setiap kali saya mau sakit hati kayak orang, dendam kayak orang, saya pengen jadi orang bertakwa. Saya maafkan. Di Pangkal Pinang, saya pernah difitnah macam-macam kayak orang. Sesuatu yang saya tidak lakukan. Ustaz, saya maaf. Ya, bahkan saya akrab sama dia seperti biasa. Nggak ada dendam sedikit. Karena saya yakin saya pengen jadi orang bertakwa. Yang keempat, tidak ada orang yang sempurna. Hari ini dia yang salah dan minta maaf. Suatu saat kita yang di tempat dia. Bisa jadi kita pun yang salah dan kita pun akan minta maaf. Yang keenam, yang kelima, fokus pada pahala. Jadi kalau kita sulit memimpin orang, jangan fokus pada kezaliman dia.
Jangan fokus pada kesalahan dia, fokuslah pada kebaikan kita. Kalau kita fokus pada dia, sakit hati itu, pada kejahatannya. Yang kedua, memaafkan kesalahan siapapun sebelum tidur. Jadi sebelum tidur itu biasakan diingat-ingat, hari ini sapi yang salah ya. Saya maafkan. Ya. Bila perlu ada ritual sama suami istri saling memaafkan sebelum tidur, ya. Ada yang melakukan itu? Tidak ada yang gila-gila dia. Nah. Kalau masih punya suami, lakukan ritual itu. Ya, minta maaf loh. Kalau ada salah ini apapun aku maafin. Karena biasa jadi subuh lah, entah apa atau yang hilang. Yang ketujuh, latih diri untuk mengendalikan amarah. Nah, ini kita masuk ke nomor 7 ya. Bagaimana cara mengendalikan amarah? Pertama, banyak-banyak istighfar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Setiap kali kesal langsung ucapkan itu. Yang kedua, istighfar. Setiap kali sakit hati kita, ingat kezaliman orang sama kita. Astagfirullahaladzim. Jadi jangan sampai biarkan iblis merusak niat kita, merusak hati kita. Dendam itu dirasuki oleh setan, dan setan paling takut dengan isti'adzah, paling takut dengan istighfar. Kalau lagi marah, diam, jangan ngomong. Karena orang yang marah ngomong itu biasanya, apalagi ngambil keputusan, jangan. Kalau lagi marah itu diam. Ali mengatakan jangan mengambil keputusan saat marah dan jangan berjanji saat bahagia. Itu pesan Ali. Keputusan yang diambil saat marah itu keputusan yang tidak dipertimbangkan dengan akal yang jernih, emosi bermain. Jadi kalau lagi marah, udah ibu marah sama suami, diam aja. Jangan minta cerai, jangan. Diam aja, ya, diam. Cepat wudhu, dendam, teringat kesalahan sesaat, ambil wudhu. Karena yang membisikkan kita sakit hati itu buat kita dendam itu setan. Setan itu diciptakan dari api, kadang-kadang. Api padam dengan wudhu. Kalau lagi marah, tengah berdiri, duduk ke kanan. Jadi kalau ibu lagi berantem sama suami, jangan berdiri. Kalau pengen hilang marahnya, duduk. Lagi marah juga, baring. Lagi marah juga, hidup. Lagi marah juga, keluar dulu dari rumah itu. Benar, ini rumusnya. Keluar dulu dari rumah itu, pergi ke rumah orang tua atau kemana, ngomong tapi jangan ngomong banget. Karena orang lagi marah daripada kita berkelahi. Kau izin loh, ke rumah makan dulu bilang. Ini apa yang penting nih? Nah, pangeran bersuara. Jadi menabang lain marah, nyusul kan? Terakhir, kalau ingin hilang marahnya, berdoa sama Allah. Begitu juga kalau ingin jadi pemaaf, minta sama Allah. Ya Allah, jangan tanamkan di hati saya jiwa pendendam. Berdoa itu, kalau ibu masih sakit hati sama seseorang, doa itu jangan sampai lupa. Ya Allah, tolong hilangkan dari hati saya sakit hati, dendam sama siapapun. Berikan saya mudah memaafkan siapapun, ya Allah. Berdoa. Tidak ada yang mengaruniakan sifat pemaaf kecuali Allah. Sama. Di antara tanda-tanda rumah tangga itu diberi kebaikan oleh Allah, kata Nabi, Allah panamkan di hati para penghuninya kelemah lembutan. Makanya rumah tangga yang ciri-ciri rumah tangga yang berkah itu tidak ada teriakan di dalamnya. Baiti jannati itu tidak ada bentakan, tidak ada pukulan. Bersyukurlah kalau ada di antara kita punya suami lemah lembut, ibu sendiri lemah lembut, anak-anak yang masya Allah lemah lembut. Itu tanda-tanda rumah tangga yang berkah. Kalau ada suaminya yang garang, suruh ikut hadir di kajian kopi dakwah Yusuf Firdaus. Kopi garang, istri garang kan? Ketemu Firdaus. Oke, cukup. Ini ada doa yang bisa diamalkan supaya mudah maafin orang. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah, karuniakan kesabaran di hati kami dan jiwa pemaaf. Wafatkan kami dalam keadaan berserah diri. Doa ini bagus diamalkan. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana. Ini di samping mudah sabar, mudah memberi maaf.
Yang kedua bisa pakai doa Nabi Musa. Rabbish rahli sadri, lapangkan dadaku ya Allah. Karena orang yang punya jiwa pendendam tuh dadanya sempit. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Doa ini mudah agar kita memberi maaf. Satu sisi menipu ingat, menipu teliti. Doa ini selalu saya baca sebelum saya ngajar. Untuk urusan-urusan yang besar, ibu mau ketemu mertua yang ibu punya masalah sama dia, baca doa, insya Allah dipermudah. Apalagi anak mau lamaran, baca doa, insya Allah suruh anak baca juga. Apalagi ibu mau ketemu pimpinan supaya jabatannya dinaikin atau ada urusan apa yang kita ketakutan, baca doa ini. Dibaca oleh Nabi Musa ketika mau ketemu sama Fir'aun, bukan Firdaus, sama Fir'aun. Dibaca oleh Nabi Musa, Rabbi syrahli. Maka saya setiap kali ngajar, setiap kali ceramah, apalagi urusan yang besar, mau ketemu sama siapa, saya baca doa ini. Rabbi syrahli sadri wa yassir li amri. Rabbi syrahli sadri, lapangkan dadaku ya Allah. Orang-orang yang pendendam itu ininya sempit dada. Tapi orang-orang yang pemaaf itu dadanya luas. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Nah, sering dibaca doa ini. Insyaallah urusan kita dipermudah oleh Allah. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ringankan lisanku untuk mudah mengucapkan kalimat yang dipahami orang. Nah, Allahu a'lam bishawab. Jazakumullah, itu yang bisa saya sampaikan. Karena waktu tidak memungkinkan untuk sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya silakan wafri saya. Ya, ini nomornya. Silakan, ada medsos saya juga. Kalau ada yang mau bertanya. Jazakumullah. Maghrib sekarang agak cepat, jam 6 udah maghrib. Kita tutup dengan lafaz alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Terakhir, saya mengajak kita semua, ayo maafkan orang lain. Sepakat? Insya Allah. Maafkan orang tua kita, maafkan suami kita, maafkan anak, maafkan tetangga, maafkan siapapun. Karena di surga tidak ada tempat bagi mereka yang menyimpan dendam. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.